Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ami. Ini muridnya belum pada datang ya, Pak? Apa? Tadi ini jam istirahat mereka ini. Jadi di sekolah itu jam 10 sampai 10.30 itu istirahat. Oh, gitu. Assalamualaikum. Alvisa, Cindy Konita, Karisma. Suara kakak terdengar jelas? Iya Pak, cukup jelas. Oke. Kita sambil tunggu temen yang lain ya.
Kak, suara Gimana? ada suara kendaraan. Iya, saya rumahnya deket jalan. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa Kak, santai. Tapi suara kakak lebih jelas kan daripada suara kendaraannya? Iya Kak, cukup ya. Oke. Kalian udah dapet PDF-nya? Udah dapet belum? Belum, Kak. Oh, belum ya? Mungkin kakak kirim aja ya PDF-nya di grup ya. Boleh Kak? Sebentar. Soalnya ini 30 siswa, 30 siswa, 30 soal ini takutnya. Bentar. Oh ya, dan jangan lupa nanti kalau misalnya udah selesai, kalian isi link hadiran ya, kalau udah selesai pembelajaran. Gitu. Sambil kakak buka aja ya, sambil kita nunggu teman yang lain ya. Iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa berkah, bisa bermanfaat, dan semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, nggak ada suaranya. Halo? Nah, Suaranya kakak udah ada belum? sudah Kak. Udah. Oke ya. Jelas suaranya? Jelas. Oke. Situ ya. Kita akan langsung aja ya. Udah terlihat di layar? Udah kelihatan belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Oke, bentar ya. Berarti lagi loading. Sebentar. Refresh dulu. Ini satu kelas berapa siswa? Kalian tahu nggak? 16. 16. Oke, ini yang hadir baru
Berapa nih? Baru 11 ya? Biasanya full, semuanya masuk. Enggak, kadang. Oh, kadang enggak? Oh, emang enggak semuanya masuk? Oke. Udah mulai belajar-belajar lagi tentang ekonomi, buka-buka kelas 10? Udah belum? Soalnya materi UTBK itu rata-rata adalah kelas 10 sama kelas 11. Jadi justru akuntansinya itu dia itu jarang ada di UTBK ya kalau akuntansi. Paling cuma 1-2. Berkaitan misal kayak AJP biasanya. Sebentar ya, ini kakak coba live dulu ya. Soalnya kayaknya agak bermasalah. Oke, Kak. Maaf ya. Kalau nggak kalian coba buka dulu aja PDF-nya sambil dibaca dulu sama dipahamin. Jadi nanti kita langsung bahas. Soalnya ini Baik, kayaknya Kak. laptopnya agak nge-lag. Oke. Oke, sip. Kak, ada yang belum di ACC buat join. Bentar. Ini. Oke. Udah ya nih, udah kakak izinin. Udah dibuka soalnya? Udah, Kak. Udah. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Bisa nggak? Bisa menjawab nggak? Itu metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 2 ya. Ada ekonomi positif sama ada ekonomi normatif. Kan di pilihannya ada ekonomi positif, ada ekonomi normatif, terus ada juga berkaitan tentang pembagian ilmu ekonomi. Yang ekonomi deskriptif, teori, sama terapan. Masih ingat nggak itu materi kelas 1? Masih ingat? Atau udah lupa? Enggak, Kak. Lupa, Kak. Lupa. Udah lupa ya? Bener-bener lupa? Lupa semuanya. Nanti kalau misal habis pembelajaran ini, coba kalian buka-buka lagi ya. Jadi biar nanti kalau misal belajar itu tinggal. Oke, sebentar ya. Coba sambil kita bahas.
Suara kakak terdengar sekarang? Dengar, Kak. Oke. Sebentar ya, kakak mau share screen. Masuk, belum di ACC. Ada yang belum di ACC lagi? Ada, Kak. Udah kelihatan di layar? Udah. Oke, bentar. Mana sih? Tapi nggak ada gue. Emang ada yang udah di ACC kan? Tiara juga, Kak. Udah di ACC belum? Belum. Belum. Belum Oh, iya. katanya. Oke, bentar. Tapi di kakak kok belum ada ya? Oh, ini. Raisa. Siapa lagi? Udah. Cuma Raisa aja. Apa ada lagi? Tiara, Kak, Tiara. Tapi di sini belum masuk. Coba disuruh masuk lagi. Oke. Coba. Udah? Udah belum? Ini udah semua belum? Kalau nggak lanjut aja dulu, Pak. Nanti kalau dia udah bilang join, nanti dikabarin lagi. Oh, gitu. Oke, kita langsung aja bahas ya. Udah kelihatan di layar? Udah. Oke, kita akan bahas ya nomor 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan oleh ADB (Asian Development Bank) sebesar 5,17%, dan angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 ya, yang hanya 5,02%. Pernyataan ini merupakan contoh ya, yang tadi kakak bilang ya. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu ada 3 ya. Pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Ilmu ekonomi. Jadi ada ekonomi deskriptif ya. Ada ekonomi teori. Ada ekonomi teori. Ekonomi teori itu dia teori mikro sama makro ya. Kemudian ada ekonomi terapan ya. Nah, jadi ekonomi deskriptif ini artinya menggambarkan ya, menggambarkan suatu wilayah. Menggambarkan suatu wilayah. Biasanya ini adalah wilayah. Bisa dengan apa? Bisa dengan angka, bisa dengan data, bisa dengan presentase. Presentase. Ya. Kalau sistem ekonomi, kalau teori dia itu ada mikro sama makro. Ya. Mikro itu adalah mempelajari ekonomi secara kecil, lingkup kecil atau lingkup perusahaan. Kalau makro itu secara keseluruhan ya, atau secara besar. Gitu. Kalau terapan ini berkaitan pembuatan kebijakan. Jadi ekonomi deskriptif dan teori digabungkan kemudian membuat suatu
suatu kebijakan. Nah, itu namanya ekonomi terapan. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. Bentar ya. Tiara udah masuk belum? Udah Kak. Udah. Tiara. Oke. Kalau terapan ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Nah, ini adalah pembagian ilmu ekonomi secara umum ya. Kemudian ada juga namanya metode ilmu ekonomi. Metodenya itu ada dua. Metode itu ada dua ya, metode ilmu ekonomi. Ada ekonomi positif, ada ekonomi normatif. Ya. Yang ini ada di tulisannya ada ekonomi positif sama normatif. Jadi kalau misal ekonomi positif dia berdasarkan fakta, ya. Kalau ekonomi normatif dia itu berdasarkan opini atau saran, ya. Makanya nanti ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, ada kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, gitu. Jadi nomor 1 ada yang bisa menjawab, jawabannya apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Ekonomi Yang deskriptif. Masya Allah, tabarakallah. Bener ya? Paham? Nomor 1. Jadi menggambarkan suatu wilayah, yaitu Indonesia. Bisa berdasarkan ini presentase. Paham? Nomor 1. Ya Allah, paham Kak. Lanjut ya, nomor 2. 3 data statistik yang merupakan variabel utama dari ekonomi makro. Makro itu artinya adalah mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Jadi berkaitan dengan negara biasanya. Yang mana aja berarti? Coba, Sabrina. Yang mana? GDP, Gross Domestic Product, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kira-kira iya bukan? Yang A. Apakah makro semua itu? Iya, Kak. GDP itu apa sih, Kak? Gross Domestic Product. Jadi produk domestik bruto. Jadi produk domestik bruto ini adalah gabungan dari pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri dan ditambah warga negara asing di dalam negeri. Jadi yang ada di wilayah Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Gitu, itu adalah GDP. Kalau GNP itu berarti seluruh warga Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Oke, ini yang B itu yang bukan adalah investasi ya. Investasi ini masuknya ke investasi ini bisa masuk ke mikro ya. Impor ini juga bisa ke mikro, kemudian konsumsi ini ke mikro, kemudian di sini ada konsumsi sama investasi sama ekspor ini bisa ke mikro. Paham? Di nomor 2 adalah yang A. Paham? Impor kenapa Atau masih bingung? Kak? Kenapa? Karena Kalau kan dia, kalian masih ingat ini nggak? Peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ya. Kemudian rumah tangga negara, sama masyarakat luar negeri. Nah, ekspor sama impor ini dia masuknya ke masyarakat luar negeri. Jadi dia masih lingkupnya lingkup kecil, gitu. Paham? Nomor 2. Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham. Lanjut ya, kita ke nomor 3. Istilah asumsi ceteris paribus dalam hukum permintaan maupun hukum penawaran berarti ceteris paribus. Ini adalah asumsi dasar ekonomi ya.
Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Asumsi dasar ekonomi. Jadi asumsi dasar ekonomi itu ada dua ya. Ada ceteris paribus dan yang satu lagi adalah homo economicus. Artinya apa? Kalau homo economicus itu dia adalah pelaku ekonomi itu akan berpikir secara realistis. Jadi pelaku ekonomi itu akan berpikir secara realistis. Maksudnya seperti apa? Artinya, misal gini, ada dua air mineral ya, yang kualitasnya sama tapi harganya berbeda. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Beli yang murah atau yang mahal? Murah. Beli yang murah. Yang murah. Nah, itu maksudnya adalah homo economicus. Artinya pelaku ekonomi itu bersikap secara rasional. Jadi menggunakan akalnya gitu. Nah, kalau ceteris paribus, dia itu adalah faktor-faktor lain dianggap konstan. Maksudnya seperti apa? Nah, ini contohnya di hukum permintaan dan di hukum penawaran. Kita ambil salah satunya aja ya, di hukum permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada berapa? Ada apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada apa aja? Coba, Feby. Pendapatan masyarakat gitu-gitu bukan, Kak? Iya, benar ya. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada, yang pertama ada harga, ya. Setelah harga itu ada apa? Ada pendapatan, ya. Ada selera, ya nggak? Ada pendapatan, ada selera, kemudian ada apa lagi? Ada harga barang lain, barang substitusi, barang komplementer ya. Harga barang lain. Nah, maksudnya ceteris paribus di sini, kalian tahu hukum permintaan, dia berarti hanya mengandalkan hanya jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Ya enggak? Artinya, faktor selain harga ya, seperti pendapatan, selera, harga barang lain, ekspektasi harga pada masa depan, itu semuanya dianggap tetap atau dianggap konstan. Paham? Paham nggak? Atau masih bingung maksud dari ceteris paribus? Masih bingung, Kak. Nih, jadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu kan banyak. Ada harga, ada pendapatan, ada selera, ada harga barang lain, ada ekspektasi harga di masa depan, ya. Tapi di hukum permintaan yang ada itu cuma Q sama P. P itu harga, Q adalah kuantitas. Jadi yang dianggap di sini di dalam hukum ini hanya harga. Artinya faktor selain harga seperti pendapatan, selera, harga barang lain itu dianggap tetap atau tidak berubah, konstan. Jadi contohnya gini, misal ya, harga tiket kereta itu turun, maka otomatis jumlah tiket kereta yang diminta itu akan meningkat. Dalam artian apa? Dalam artian tiket bus itu tetap. Paham? Paham, Paham Kak. nggak? Paham, Jadi Kak. artinya kalau misal tiket bus itu turun juga, bisa jadi tiket keretanya itu tidak meningkat permintaannya. Bisa juga pada beralih ke bis. Karena kalau misal bis itu kan misal tanpa surat COVID, tanpa surat vaksin gitu. Sementara kalau kereta itu harus ada peraturan yang lebih banyak. Misal gitu. Paham? Jadi faktor-faktor lain selain harga atau jadi hanya satu faktor yang dianggap berubah. Jadi faktor lain dianggapnya konstan atau tetap. Paham nomor 3? Paham nggak? Paham? Kakak lanjut ya. Nomor 4.
Dalam ekonomi, apabila kita ingin mencapai suatu tujuan, harus mengorbankan tujuan yang lain karena adanya keterbatasan ataupun tujuan yang saling bertentangan. Hal ini disebut dengan, ada yang bisa menjawab nomor 4? Ada yang bisa menjawab nggak? Oportunitas. Biaya oportunitas. Oke, jadi ada dua di sini ya pengertian. Kalau scarcity kan akan kelangkaan ya. Jadi ini kelangkaan. Jadi kalau misal yang scarcity itu bukan ya. Jadi ada dua pengertian, ada biaya oportunitas sama trade off. Biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan karena kita memilih alternatif lain, ya. Jadi biaya yang dikorbankan. Yang dikorbankan karena kita memilih alternatif lain. Dikorbankan karena memilih alternatif lain. Sementara trade off, nah, trade off itu adalah kesempatan yang hilang, ya. Trade off itu adalah kesempatan yang hilang karena kita memilih kesempatan lain, kayak gitu. Jadi kalau biaya peluang itu lebih ke biayanya, kalau ini lebih ke kesempatannya. Kesempatan. Jadi ini itu ada namanya, dia istilahnya adalah tidak ada makan siang yang gratis. Artinya ada yang harus dikorbankan saat kita memilih hal lain. Jadi nomor 4 itu jawabannya lebih ke trade off. Kalau biaya peluang itu lebih ke biayanya. Paham? Contohnya ini misal di suatu negara itu memproduksi manufaktur sama pertanian misal. Sama pertanian. Misal ya, dia bentuknya seperti ini. Ini kurva PCC. Jadi kurva propensity produksi gitu ya. Jadi saat pertaniannya misal di sini adalah 10, sini adalah 10 juga. Jadi saat pertaniannya 10, maka otomatis manufakturnya adalah 0. Gitu. Artinya harus dikorbankan manufaktur untuk mendapatkan pertanian 10 kayak gitu. Kalau misal, nah ini misal 8, ini misal adalah 6, ini 8, ini 6. Artinya kalau misal pertaniannya ingin 8, berarti otomatis manufakturnya harus dikurangi, ya harus dikurangi 4, jadi 6 kayak gitu. Jadi ini contoh dari trade off. Paham nomor 4? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Jadi kalau trade off itu adalah kesempatannya. Jadi kalau biaya peluang itu adalah biayanya, kalau trade off itu adalah kesempatan. Artinya, apabila pertanian itu misal tadinya 10, ya. Pertanian tadinya 10, kemudian manufakturnya itu adalah 0, ya. Kemudian ingin menambah manufaktur, ya. Misal ingin menambah manufaktur menjadi 6, otomatis pertaniannya harus dikurangi 2. Nah, ini kan berarti kesempatan pertanian ini 2 ini hilang karena ingin memilih manufaktur 6 kayak gitu, atau ingin menambah memproduksi manufaktur. Paham? Berarti kalau biaya peluang harus dicantumin harga, Kak. Lebih ke biaya. Kalau contoh biaya peluang, contohnya seperti ini. Misal ya, ini siapa? Misal Intan ya, misal Intan. Intan itu ada 3 pilihan ya, kerja di A, ya, kerja di B, misal mendapatkan gaji, ya, kerja di A misal gajinya 1 juta, gaji di B misal adalah 2 juta, kemudian Intan memilih kuliah. Nah, berarti biaya peluangnya berapa? Yang dikorbankan yang terbesar kalau biaya peluang adalah 2 juta. Jadi kalau biaya peluang itu ada nominalnya. Gitu. Paham? Terus kalau misal Intan pilih kuliah, trade off-nya itu kerja di A sama kerja di B gitu. Iya. Bisa. Oh, oke. Jadi kalau misal trade off itu lebih ke kesempatannya, tapi kalau biaya peluang itu lebih detail lagi, ada biayanya gitu. Oke? Lanjut. Nomor 5. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh
Jadi ini berkaitan dengan scarcity ya. Scarcity itu antara kebutuhan atau keinginan itu lebih besar ya daripada sumber daya alamnya. Gitu. Jawabannya Nah, Kak. yang mana? C. Iya, Masya Allah, tabarakallah, benar ya. Scarcity. Jadi scarcity ini nanti akan memunculkan ada dua hal ya saat langka itu. Yang pertama, yang tadinya barang bebas, ya, barang bebas bisa menjadi barang ekonomi. Ya, barang ekonomi atau tadinya yang gratis menjadi ada nilainya atau harganya, atau ya harganya meningkat. Meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah problem of choice. Artinya kita harus memilih, gitu ya. Problem of choice. Kita harus memilih mana yang lebih prioritas. Makanya nanti muncul antara skala prioritas ya ataupun biaya peluang. Ini karena adanya kelangkaan. Gitu. Jadi ini skala prioritas dan biaya peluang. Jadi kan tadi ya harus mengorbankan atau memilih alternatif lain gitu, biaya peluang. Jawabannya benar ya, jawabannya adalah yang C. Paham? Gimana? SDA itu tadi apa? Sumber daya alam atau resource. Jadi sumber daya alam yang terbatas atau sumber daya ekonominya. Lebih ke sumber daya ya. Jadi sumber daya yang terbatas. Atau biasa disebut dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas gitu. Paham? Nomor 5. Paham. Oke, lanjut ya. Kita nomor 6. Berikut ini manakah yang termasuk biaya implisit bagi perusahaan? Oke ya. Jadi, biaya itu dibagi menjadi dua ya. Salah satunya itu, jadi kalau misal berkaitan dengan biaya banyak, tapi kalau misal berkaitan dengan implisit itu ada implisit sama eksplisit. Kalau implisit dia itu adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan. Dimunculkan tapi tidak benar-benar dikeluarkan. Benar-benar dikeluarkan. Contohnya apa? Contohnya adalah salah satunya adalah biaya peluang. Ini adalah biaya eksplisit. Artinya kita tidak mengeluarkan tetapi diperhitungkan gitu. Kalau biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Nah, makanya biasanya adalah berkaitan dengan laba akuntansi. Jadi kalau laba akuntansi itu dia tidak ada biaya implisitnya, tidak memperhitungkan biaya implisit, tapi kalau laba ekonomi itu dia memperhitungkan biaya implisit. Gitu. Jadi kalau eksplisit itu jadi tidak benar-benar dikeluarkan. Jadi biaya yang benar-benar dikeluarkan. Jadi, biaya yang benar-benar dikeluarkan. Makanya nanti laba akuntansi itu akan lebih besar daripada laba ekonomi. Karena laba ekonomi itu dikurangi biaya eksplisit juga. Gitu. Kira-kira di sini yang biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan itu yang mana? A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana? B. Yang? B. A. Yang A ya. Ongkos sewa mesin fotokopi ini pasti diperhitungkan. Yang tidak itu adalah biaya penyusutan untuk gedung. Jadi artinya itu hanya disisihkan tapi tidak benar-benar dikeluarkan. Jadi hanya diperhitungkan ya. Biaya penyusutan. Paham nomor 6? Paham. Kak, Oke. Ya. tadi yang maksud laba akuntansi lebih besar dari laba ekonomi itu apa, Kak? Kalau laba akuntansi itu hanya memperhitungkan biaya eksplisit. Kalau laba ekonomi itu dia dikurangi juga biaya implisit. Jadi makanya dia lebih kecil. Laba akuntansi lebih besar daripada laba ekonomi. Gitu. Jadi laba akuntansi hanya menghitung biaya
Eksplisit. Eksplisit. Yang benar-benar dikeluarkan. Tapi kalau laba ekonomi, dia menghitung juga biaya implisit. Makanya laba akuntansi lebih besar daripada laba ekonomi. Paham? Paham nggak? Tandanya opsi-opsi yang B, C, D, E itu contoh biaya eksplisit ya, Kak? Iya. Kan yang benar-benar dikeluarkan. Oke. Ongkos sewa, pembayaran bahan mentah, ongkos angkut, upah untuk tenaga kerja itu kan benar-benar dikeluarkan. Paham nomor 6? Insya Allah paham, Kak. Lanjut ya. Nah ini. Pak Budi mempunyai uang tabungan sebesar ya 100 juta yang didepositkan dengan bunga 6% per tahun ya. Ia berniat menggunakan uang ini untuk usaha dengan membeli sebuah angkot ya dengan harga 150 juta. Angkot tersebut akan dibayar dengan uang tabungan. Berarti tabungannya diambil dan pinjaman bank sebesar 50 juta dengan bunga 18% per tahun. Ya, berarti ini yang dikorbankan ini berarti adalah 6 dikali 100 juta. Berarti berapa? 600.000 ya? Iya nggak? 600.000. Kemudian dia meminjam lagi ya dengan bunga 18% per tahun. Ya. Biaya diperkirakan sebagai biaya operasional ya. Ini per hari, biaya perawatan dan setoran 165 per hari ya. Jadi ini apabila kita mengacu ke sini ya. Kalau laba akuntansi kan tidak memperhitungkan biaya peluangnya. Berarti otomatis ini jawabannya adalah ya, laba akuntansi lebih besar daripada biaya peluang. Gitu. Kalau misalnya mau dihitung, ini kita harus dikalikan dulu ya. Ini biaya operasional per hari berarti dikali 30. Berarti nanti juga dikali 1 tahun ya. Karena ini kan per tahun. Kayak gitu. Nanti dicari labanya juga. Jadi ini lumayan panjang ya. Takutnya waktunya habis. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita akan bahas hitung-hitungannya. Oke? Paham nomor 7? Jadi nomor 7 ini menganut yang ini ya, yang tadi kakak jelasin ya. Laba akuntansi lebih besar daripada laba ekonomi. Gitu. Dan biaya peluang itu kan termasuk di dalam biaya implisit ya. Otomatis laba akuntansi itu lebih besar daripada biaya peluangnya. Paham? Paham, Kak. Jelasinnya nanti jangan cepet-cepet ya. Oh, kakak cepetan ya? Iya. Oke, kakak pelanin ya. Oke, lanjut Iya, ya. Kak. Oke. Di antara barang-barang berikut ini yang merupakan barang bebas. Barang bebas itu artinya adalah cara mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Ya. Berarti cari di sini yang cara mendapatkannya itu pengorbanannya yang paling sedikit. Yang mana? D. D. Yang mana? D. Udara segar yang ada di kawasan industri. Ini kan langka ya. Saat langka berarti menjadi barang ekonomi. Air di kawasan gersang. Ini juga langka, berarti menjadi barang ekonomi. Air minum segar di kawasan pesisir pantai. Ini juga langka, ya. Air laut di pesisir pantai Kuta Bali. Kira-kira ini langka nggak? Enggak. Langka nggak air laut di pesisir pantai Kuta Bali? Enggak. Enggak. Berarti ini adalah yang merupakan barang bebas. Paham nomor 8? Paham. Paham. Paham ya?
Nanti pokoknya oret-oretannya nanti kakak bagiin lagi ya di grup ya. Soalnya ini kalau misal online agak sedikit lola ya nulisnya. Jadi agak sedikit nge-lag nulisnya. Nanti kakak kasih pembahasannya lagi. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara. Jadi ini berkaitan dengan masalah pokok ekonomi, ya. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ada yang masih ingat? Kelas 10, ini materi kelas 10. Ini materi kelas 10 ya. Masalah pokok ekonomi itu ada dua ya. Ada masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Ya. Kalau klasik dia itu berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Kalau misal modern, ya dia itu adalah what, how, sama for whom. Jadi kira-kira yang mana yang enggak? What, how, sama for whom. Jadi barang apa yang akan diproduksi, bagaimana teknik memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. A. Yang A, benar ya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk siapa ini masuknya ke for whom, barang apa masuknya ke what, untuk siapa ini masuknya ke for whom juga, dan bagaimana cara memproduksi barang ini juga masuknya ke how gitu. Paham nomor 9? Paham? Oke, lanjut nomor 10. Ini pasti bisa menjawab. Melakukan analisis siapa konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Produsen perlu menganalisis tersebut untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang mana? B. Yang B. Emang tadi ada yang who. Adanya what, how, sama for whom. Untuk siapa? For whom. For whom ya. Jangan terjebak ya. Jadi jawabannya adalah for whom. Untuk siapa? Artinya lebih ke segmen pasar. Who itu tidak ada ya. Jadi adanya what, how, sama for whom. Ini who sama where itu nggak ada. Paham nomor 10? Paham, Kak. Paham? Oke, lanjut ya. Nomor 11. Pranata yang paling terkait atau tatanan untuk memecahkan masalah dasar ekonomi dalam suatu negara disebut, ada yang tahu? Jadi untuk memecahkan masalah pokok ekonomi itu diperlukan adalah, ada yang tahu? Jawabannya adalah sistem ekonomi ya. Jadi sistem ekonomi adalah cara suatu negara ya untuk menyelesaikan masalah pokok ekonominya. Tadi berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, ataupun berkaitan dengan what, how, sama for whom. Gitu. Kalau prinsip ini dibagi menjadi dua ya. Ada maksimisasi, sama ada minimisasi. Ya. Minimisasi. Jadi maksimisasi ini adalah jadi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, sebaliknya kalau minimisasi berarti adalah pengorbanan sekecil-kecilnya. Jadi pengorbanan minimal ya. Pengorbanan minimal hasil tertentu. Gitu. Hasil tertentu. Kalau motif ekonomi adalah ini sesuatu yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan ekonomi. Jadi sesuatu yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan ekonomi. Ya. Motif itu kan motivasi itu kan berasal dari kata motif ya.
melakukan tindakan ekonomi. Dan ini motif ekonomi itu ada 5. Ya. Ada apa aja? Jadi motif ekonomi itu yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian mendapatkan keuntungan. Nanti kakak tulisin ya, nanti soalnya ini nggak muat ya. Mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghargaan, jadi mendapatkan kekuasaan sama motif sosial, kayak gitu. Ini motif ekonomi. Paham nomor 11? Paham nggak? Insya Allah. Bingung? Oke, insya Allah paham. Insya Allah, tabarakallah. Lanjut nomor 12 ya. Semua kegiatan ekonomi, apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi yang ditentukan oleh pemerintah. Ya. Jadi sistem ekonomi itu secara umum ya ada tradisional. Jadi kalau tradisional itu berdasarkan tradisi, berdasarkan adat istiadat, ya, atau kebiasaan masyarakat. Nah, kemudian kalau liberal itu sama aja dengan sistem ekonomi pasar ataupun sistem ekonomi bebas. Ya. Artinya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu mekanisme permintaan dan mekanisme penawaran yang ada di pasar. Jadi ini berdasarkan mekanisme pasar. Gitu. Jadi ini sepenuhnya dikelola oleh swasta atau peran pemerintah sangat-sangat kecil atau sangat minimal. Kalau komando ini adalah terpusat, ya, sistem ekonomi terpusat. Artinya ini semuanya diserahkan oleh pemerintah, artinya diatur semuanya oleh pemerintah. Ini adalah komando. Kalau campuran dia itu adalah liberal ditambah dengan komando, gitu. Artinya swasta itu boleh memiliki, jadi hak milik swasta itu diakui, tetapi pemerintah juga ikut berperan gitu dalam mengontrol dan mengawasi perekonomian. Kalau syariah berarti ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kalau Pancasila berarti berdasarkan Pancasila, dan ini hanya di Indonesia. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila gitu, karena yang memiliki Pancasila hanya Indonesia. Jadi jawabannya ini adalah yang komando. Paham nomor 12? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Kalau paham kakak lanjut ya. Lanjut. Nomor 13. Berikut ini adalah ciri sistem ekonomi tradisional yang paling menonjol, kecuali, coba, insya Allah bisa ini. Yang mana? Yang bukan. Pembagian kerja belum ada. Masih terdapat pertukaran barang atau barter, hidup dari sektor agraris, jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, teknologi yang diterapkan masih sederhana. Kira-kira yang mana jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Bukan, Kak. C nggak sih, Kak? Yang D ya? D. Masya Allah, tabarakallah. Yang D. Jadi jumlah penduduk itu pada waktu itu kalau misal sistem ekonomi tradisional itu masih sedikit. Makanya masyarakat di sistem ekonomi tradisional itu adalah masyarakatnya subsisten. Apa itu subsisten? Subsisten itu adalah produksi untuk konsumsi sendiri, ya. Artinya di sini belum ada yang memproduksi untuk orang banyak atau untuk diperjualbelikan, itu belum ada. Jadi ini produksi untuk konsumsi sendiri. Itu adalah masyarakatnya subsisten. Gitu. Dan pada sistem ekonomi tradisional ini karena produksi untuk konsumsi sendiri, jadi tidak semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi. Gitu, itu kekurangannya. Paham? Nomor 13. Dan di sistem ekonomi tradisional ini belum ada uang ya, jadi makanya masih menggunakan sistem pertukaran barang atau barter.
Gitu. Paham nomor 13? Paham Insya nggak? Allah paham. Lanjut. Nah, ini insya Allah bisa ya menjawab ya. Di negara ini, pemerintah tidak secara langsung ikut serta dalam kegiatan perekonomian, tetapi memberi peran terhadap pihak swasta dalam pengadaan barang atau jasa untuk cabang produksi yang tidak dipegang oleh pemerintah, sehingga masyarakat mempunyai hak-hak untuk memiliki faktor-faktor produksi. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari sistem ekonomi Campuran. Sistem ekonomi campuran, Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Jadi, swasta di sini diberikan cabang-cabang sistem ekonomi yang tidak vital. Artinya kalau sistem ekonomi yang strategis, ya, itu dipegang oleh pemerintah. Maksudnya strategis itu seperti apa? Strategis itu misalnya contohnya seperti energi, ya, kemudian BBM, itu dipegang oleh pemerintah. Gitu, misal pertambangan, ya. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikelola oleh pemerintah. Sementara sektor-sektor yang tidak vital itu bisa dikelola oleh swasta dan haknya itu diakui. Paham ya nomor 14 ya? Insya Allah ya. Paham? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Insya Allah paham. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ya, kita nomor 15. Di bawah ini yang bukan merupakan keburukan sistem ekonomi pasar adalah yang mana kira-kira? Yang bukan, berarti yang kelebihannya. Terjadi eksploitasi terhadap pekerja dan produsen. Jadi sistem ekonomi pasar itu kan liberal ya. Nah, liberal itu biasanya adalah pahamnya liberal kapitalis. Liberal kapitalis. Maksudnya kapital itu kan modal ya. Liberal kapitalis. Jadi siapa yang memiliki modal maka dia yang akan berkuasa. Ya. Jadi barang siapa yang tidak memiliki modal maka dia akan menjadi kaum pekerja gitu. Jadi ada kaum borjuis ini yang memiliki modal atau yang memegang sumber daya. Kemudian ada kaum proletar. Proletar ini menurut Karl Marx ya, menurut bukunya Karl Marx itu pada sistem liberal kapitalis itu ada kaum borjuis sama proletar gitu. Jadi ini termasuk makanya di sini kalau di sistem ekonomi liberal itu salah satu kekurangannya adalah kesenjangan antara si kaya dengan si miskin itu terlampau jauh atau ketimpangannya itu tinggi, ketimpangan pendapatannya. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Ini benar ya. Jadi ketimpangan pendapatannya itu tidak merata. Individu tidak bebas memiliki sumber daya produksi. Iya nggak? Yang C. Hak milik individu tidak diakui. Kalau di pasar itu diakui atau tidak diakui? Coba Raisa. Halo Raisa. Suara kakak terdengar? Diakui atau tidak kalau misal di sistem ekonomi pasar? Hak individunya. Diakui atau enggak? Jadi kalau di sistem ekonomi pasar diakui ya, gitu, diakui secara bebas, gitu. Artinya individu itu berhak memiliki faktor-faktor produksi. Jadi ini yang belum tepat. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Tadi ya, jadi yang memiliki modal maka dia bisa menguasai pasar dan bisa memonopoli. Artinya hanya dia penjualnya. Monopoli itu kan satu penjual ya, satu penjual. Nah, kalau misal satu penjual sudah dipegang oleh pasar, maka tujuan utama pasti adalah mengejar keuntungan. Makanya saat mengejar keuntungan bisa merugikan masyarakat secara luas. Kemudian terjadi eksploitasi terhadap konsumen oleh produsen. Nah, ini salah satunya karena monopoli. Paham nomor 15? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Paham? Paham nggak?
Insya Allah. Insya Allah. Oke, nanti dibuka-buka lagi ya bukunya ya. Kalau misal masih bingung boleh ditanyain di grup aja. Berikut ini yang bukan merupakan ciri sistem ekonomi Pancasila. Kira-kira yang mana nih? Berarti yang dianut oleh Indonesia. Karena kan sistem ekonomi Pancasila. Jadi berdasarkan Pancasila, dan kalau Indonesia secara umum itu dia masuknya ke sistem ekonomi campuran. Gitu. Kira-kira yang mana? Yang bukan. Peran swasta penting, tetapi tidak dominan. Bener nggak? Benar. Benar. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Iya nggak? Iya. Iya. Lanjut ya. Sistem ekonomi tidak dikuasai oleh buruh. Bener nggak? Benar. Benar. Sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bener nggak? Bener nggak? Benar. Benar. Bener ya? Artinya lebih ke demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Peran negara penting dan dominan. Nah, ini ya. Jadi tidak dominan ya. Kalau dominan ini dia nanti masuknya ke komando ya. Artinya seimbang ya antara swasta dengan pemerintah. Cuma tanggung jawab pemerintah itu jauh lebih besar terhadap perekonomian daripada pihak swasta. Gitu. Paham nomor 16? Insya Allah. Insya Allah. Oke ya, lanjut ya. Nomor 17. Dalam arus lingkar kegiatan ekonomi, rumah tangga merupakan pelaku yang apa nih? Masih ingat arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Ya. Biasanya di sini pemerintah di tengah. Udah lupa, Kak. Dan masyarakat luar negeri. B. Masyarakat yang mana? B bukan, Kak. Memperoleh kompensasi balas jasa atas faktor produksi yang telah disewakan atau dijual. Ya. Benar ya? Kalau membayar ini masuknya dia adalah rumah tangga produsen. Ya. Kalau ini memproduksi barang dan jasa, ini juga rumah tangga produsen. Meningkatkan keuntungan dari penjualan, ini juga rumah tangga produsen. Menjual hasil produksi ke luar negeri. Nah, ini juga rumah tangga produsen. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Nah, ini arus lingkarnya seperti ini ya. Coba kita bikin sambil ingat-ingat. Jadi ini panahnya itu tergantung ya. Jadi tidak selalu seperti ini. Jadi bisa terbalik gitu. Dan tempat rumah tangga produsen sama konsumen ini juga bisa terbalik, tergantung soalnya gitu. Yang penting kalian memahaminya secara utuh ya. Jadi ada namanya pasar input sama ada pasar output ya. Pasar input ya itu adalah yang menjual faktor produksi ya, yang menjual faktor produksi. Kalau misal pasar output, dia yang menjual barang dan jasa ya. Pasar output itu menjual barang dan jasa. Barang dan jasa gitu. Ini terserah ya, mau yang atas mau yang bawah, tinggal kita lihat panahnya. Jadi kalau misal faktor produksi berarti dari konsumen ke produsen di sini, berarti memberikan faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4 ya. Jadi faktor produksi itu ada 2, ada asli sama turunan. Ya, yang asli itu sumber daya alam atau tanah dan tenaga kerja. Kalau turunannya itu adalah modal dan skill kewirausahaan. Nah, ini ke sini dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen faktor produksi. Kemudian adalah dari rumah tangga produsen kepada konsumen, dia membalas ya. Membayar kompensasi atas penggunaan faktor produksi.
Jadi balas jasa, faktor produksi. Kemudian kalau ini berkaitan dengan barang dan jasa, ya dari produsen ke konsumen, berarti ini barang dan jasa. Barang dan jasa. Kemudian dari konsumen ke produsen, berarti pembayaran atas barang dan jasa. Atas barang dan jasa. Ini jadi kalau cuma rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen, dia adalah dua sektor, ya. Atau disebut dengan ekonomi sederhana. Dua sektor atau ekonomi sederhana. Sederhana. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah lagi dengan pemerintah, ya dia berarti adalah tiga sektor. Tiga sektor itu dia rumah tangga atau perekonomian tertutup. Tertutup. Contohnya apa? Kalau tertutup itu contohnya adalah Korea Utara. Dia kan hanya dengan negaranya saja. Gitu. Jadi rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen ke pemerintah itu membayar apa? Membayar pajak. Ya. Kemudian dari pemerintah kepada rumah tangga konsumen ataupun ke rumah tangga produsen memberikan perizinan atau fasilitas umum atau publik. Fasilitas atau perizinan gitu. Perizinan. Ini juga sama ya, fasilitas sama perizinan. Paham? Jadi nanti kalau misalnya masyarakat luar negeri ini tergantung ya, bisa rumah tangga konsumen, bisa rumah tangga produsen berkaitan dengan ekspor dan impor. Paham nomor 17? Paham nggak? Tadi pasar input itu dia menjual barang produksi atau faktor produksi? Faktor produksi. Tadi yang kakak bilang, ada asli sama ada turunan. Ya. Aslinya itu ada tenaga kerja sama sumber daya alam atau tanah. Gitu. Kalau yang turunan itu modal sama skill kewirausahaan. Tanah balas jasanya itu adalah sewa. Tenaga kerja balas jasanya adalah upah. Modal balas jasanya adalah bunga. Balas jasanya adalah bunga. Kalau skill kewirausahaan itu adalah balas jasanya. Ini ada pertanyaan nomor 18. Skill kewirausahaan itu balas jasanya adalah laba atau profit. Paham nomor 17? Paham. Lanjut nomor 18. Jawaban berikut merupakan pendapatan bagi pemilik faktor produksi kecuali yang mana yang tidak benar? Kecuali. Udah kakak tulis ini di atas. Karyawan menerima upah, benar nggak? Betul. Benar nggak karyawan menerima upah? Benar. Lanjut. Usahawan menerima laba dari perusahaan. Iya nggak? Iya. Iya. Pemilik tanah menerima sewa tanah. Iya. Betul. Iya ya. Pemilik modal menerima bunga. Jadi yang bukan adalah pensiunan ya. Menerima gaji pensiun. Ini dia masuknya ke transfer payment. Transfer payment. Transfer payment itu apa? Jadi transfer payment itu adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang yang tidak terkait dengan kontribusinya dalam output nasional. Jadi pendapatan yang diterima oleh seseorang yang tidak terkait ya. Jadi tidak terkait kontribusinya dalam output nasional. Kontribusi di output nasional. Maksudnya apa?
Pensiunan kerja nggak? Enggak. Kerja nggak? Enggak, tapi dia mendapatkan gaji. Berarti kan dia tidak ikut kontribusi dalam output nasional. Contoh lainnya itu transfer lain itu contohnya misal jaminan sosial. Misal sekarang itu bantuan COVID misal. Jadi misal bantuan COVID. Bantuan COVID kan itu tidak ikut bekerja ya, tetapi diberikan oleh pemerintah gitu. Paham? Nomor 18. Bukan jaminan ya, bantuan COVID. Paham nomor 18? Paham. Oke, lanjut ya. Nomor 19. Ya. Pada kurva total produksi, pada kurva total produk, sumbu vertikal dan sumbu horizontal menunjukkan, jadi ini adalah tenaga kerja. Ini adalah total produk, kemudian MP. Gitu. Ini ya, saat total produknya maksimal, MP sama dengan 0 ya. Ini MP. Ini AP. TP adalah total produksi, AP adalah average product, MP adalah marginal product. Jadi jawabannya yang mana? Vertikal sama horizontal. Jawabannya yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Yang mana? Tenaga kerja dan jumlah output. Jawabannya adalah yang C. Paham nomor 19? Paham nggak nomor 19? Paham? Atau ada yang masih bingung? Ini horizontalnya, ini vertikalnya. Jumlah output itu apa, Kak? Jumlah output ini kan total produk. Produk, marginal produk, ini kan berkaitan dengan produknya berapa. Gitu. Paham? Jadi ditambah tenaga kerjanya, apa yang akan terjadi pada produknya? Apakah produknya bertambah atau justru produknya berkurang? Gitu. Dan ini saat MP sama dengan 0, maka TP-nya itu maksimal. Ini tuh sama ya, sama kayak MU. Saat MU 0, TU-nya itu maksimal. Paham nomor 19? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Paham? Cek. Kakak lanjut ya. Diketahui bahwa fungsi produksi Q sama dengan ini ya. Q sama dengan 100 ditambah X ya. Ditambah 0,25X kuadrat, di mana X adalah output dan X adalah input. Pada tingkat penggunaan input X sebesar 100, besarnya produk marginal ya, adalah, jadi MP ya, itu adalah turunannya dari ini ya. Turunannya dari TP aksen. Nah, turunannya berarti berapa? Ya, tinggal 1 ditambah, diturunkan. Jadi 2 dikali 0,25 ya. X kuadrat 2 min 1. Jadinya 1 ditambah berapa ini? 2 dikali 0,25. 0,5 ya? 0,5X. Tinggal ditambah 1 ditambah 0,5, ini kan X-nya 100, tinggal dikali 100.
sama dengan 1 ditambah 50. Jadi hasilnya adalah 51. Paham nomor 20? TP aksen itu sama dengan 1 dari mana, Kak? Tadi ngelak soalnya. TP aksen itu dia adalah total produksi turunan. Jadi menurunkan di sini. Ya, menurunkan. Ini X kan kalau turunan kan gini ya. Turunan itu kan misal A, B, pangkat N. Jadi N kali A, B pangkat N min 1. Turunan itu ya. Jadi misal 20 X pangkat 5. Berarti 5 dikali 20 X pangkat 5 dikurangi 1. Berarti 100 ya, berarti 100 X pangkat 4. Ini turunannya. Nah, di sini X ya, ada X. X berarti kan dia X pangkat 1 ya. Berarti 1 dikali ya. 1 dikali ini kan berarti 1 ya. 1 X pangkat 1 dikurang 1. Berarti jadinya 1. Begitu. Paham? Misal kayak 5X berarti itu berarti turunannya itu hanya menjadi 5 gitu. Paham nggak nomor 20? Belum Kak, tunggu Kak. Masih bingung? Ini kalian harus paham turunannya dulu. Rumus ini paham? Belum. Ini nih, kalau turunan itu, ini yang tadinya A, B pangkat N, jadinya N kali A, kali B pangkat N min 1. Jadi dikurangi pangkatnya. Nah, kalau ini kan pangkatnya pangkat 1, berarti otomatis menjadi 1. Gitu, jadi hanya satuannya. Misal 10X, berarti dia jadi turunannya menjadi 10, karena kan berarti, kan ini pangkat 1 ya, berarti 1 dikali 10, kemudian X pangkat 1 dikurang 1. Berarti jadinya ininya hilang, X-nya hilang, jadi 10 kali 1, jadi 10. Karena ini hanya X saja, berarti menjadi 1. Paham? Itu yang 0,25X pangkat 2 itu pangkat 2-nya bukan turunannya. Pangkat 2-nya ini kan dikurangi 1. Ini kurangi 1. 2 dikali 0,25, X pangkat 2 kurang 1. Kan berarti 0,5 pangkat X. 0,5 X. Berarti yang di soal itu N-nya 2 apa 1? N-nya tergantung. Kan ini ada 2, kan ada ini sama ada ini. Di sini N-nya 1, di sini N-nya 2. N itu kan pangkat. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Berarti jadinya ini dikurangi 1 kan. Jadi ini enggak ada pangkatnya atau X-nya. Di sini masih ada X-nya 1. Makanya yang 100 ini kan menjadi 0, karena dia kan tidak memiliki pangkat. Paham? Oh, jadi rumusnya cuma N dikali AB pangkat N kurang 1 itu, Kak. X kurang 1. Itu turunan, iya, rumus turunan. Dan rumusnya MP, jadi MP itu bisa, jadi MP itu rumusnya bisa sama dengan delta, ya, delta TP, ya, per delta Q. Ini bisa, tapi karena di sini tidak ada diketahui itu, jadi karena ini diketahuinya ini adalah fungsinya, jadi menggunakan TP aksen. TP aksen itu adalah turunannya TP, gitu. Paham? Yang di soal itu 1 itu dapat dari mana, Kak? Dapat dari turunan X itu. Iya, dapat dari turunan X-nya. Nih, kalian harus pahamin dulu rumus turunannya seperti apa. Kalau udah paham, baru diaplikasikan ke sini. Gitu. Paham nggak? A-nya ini adalah koefisiennya ya, angkanya. B-nya ini adalah koefisien. Kalau A-nya itu satuan, B-nya koefisien, N-nya itu pangkat.
Paham? Suara kakak kedengaran jelas nggak? Atau putus-putus? Kadang putus, Kak. Terus Kadang putus-putus. kalau ngomong kursornya belum bergerak kadang, Kak. Iya, itunya Oh, apa gitu. namanya? Screen-nya. Oh gitu. Iya, Dan bentar screen-nya ya. kadang suka agak lambat gitu dibanding sama suaranya. Oh gitu. Bentar ya. Kakak ganti jaringan coba. Paham nomor 20? Paham nggak? Mana sih Redmi? Halo? Halo, suara kakak udah terdengar? Udah. Udah, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Paham nggak nomor 20? Kak, mau Masih agak nanya bingung ya? terakhir. Mau nanya. Itu Sok. yang nomor 20 itu rumus TP aksen itu sebenarnya apa? Jadi rumus marginal produk itu ada dua, yaitu rumusnya delta TP per delta Q. Ya, delta itu kan berarti selisih TP total produk sama selisih output, ya. Nah, tapi kan nggak ada. Jadi ada rumus yang kedua, yaitu TP aksen, artinya turunan dari TP gitu. Iya, itu kan rumus kalau aksen itu kan AB pangkat N. Itu kalau diaksenin N kali AB pangkat N-1 kan. Iya. Nah, terus ini di TP aksen, ini cara masukin Q-nya ini ke TP aksen itu gimana, Kak? Ini jadi 100-nya hilang. Ya kan gini nih. 100 kan berarti sama dengan dia pangkatnya 0 ya. X pangkat 0 ya. Ya nggak? Semua yang dikalikan 0 menjadi 0 kan? Ya nggak? Iya. Nah, berarti kan hilang. Ini hilang. Paham? Iya. Hilang. Kemudian yang X ya. X itu kan berarti dia itu sama aja kayak 1X pangkat 1 kan? Iya. Ya, coba nih kita masukkan. 1 dikali 1 X pangkat 1 dikurang 1. Pangkatnya hilang nggak? Iya. Hilang. Berarti 1 kali 1 berapa? Oh, 1. 1. Oh. Paham? Iya, paham. Kalau yang ini paham nggak yang 0,25 X kuadrat? Aku paham. Kalau Oke. yang lain Yang, ya. yang lain gimana? Nih misal nih, ya, kan 2 kan? Berarti ini 2 dikali 0,25 X kuadrat dikurang 1. Berarti ini 0,5, X-nya tinggal berapa? Tinggal pangkat 1. Kan? Makanya kalau pangkat 1 biasanya tidak dimasukkan. Gitu. Paham?
Kak, Ya, yang 100 itu tuh dapat X pangkat 0-nya dari mana? kan dia tidak ada koefisiennya kan? Ini kakak misalkan aja, kan tidak ada koefisiennya, berarti kan nggak ada BN-nya, berarti kan otomatis ya tidak bisa dikalikan, berarti atau semua yang dikalikan 0 itu kan berarti 0. Oke. Paham? Kita lanjut ya. 21. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return dalam proses produksi berlaku jika ini sama ya. Tadi ketika gambarnya seperti ini. Ini tenaga kerja. Ini MP, TP sama AP. Yang seperti ini ya. Tadi TP maksimum saat MP sama dengan 0. Jawabannya yang mana? Semua faktor produksi adalah faktor produksi tidak tetap. Atau faktor produksi berarti kalau tidak tetap itu berarti berubah-ubah. Gitu. Kira-kira iya nggak? Jadi di dalam sini itu ada faktor produksi tetap dan ada faktor produksi variabel. Jadi ini tidak termasuk. Ini juga tidak termasuk. Sebagian faktor produksi adalah faktor produksi tetap dan dimulai dari titik balik pada kurva produksi marginal. Ya. Jadi titik balik tuh ini ya. The law of diminishing return itu atau tambahan hasil yang semakin menurun itu adalah saat ini ya. Saat mulai menurun MP-nya. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Titik balik artinya yang tadinya ke sini ya meningkat terus kemudian menurun MP-nya. Nah, di sini namanya adalah the law of diminishing return atau LDR. Biasanya sudah ingat-ingat adalah LDR. Paham? Nomor 21. Kalau negatif ini saat MP-nya saat TP-nya turun ya. Saat negatif ini atau melewati 0 ke bawah, TP-nya itu adalah turun. Paham nomor 21? Paham nggak atau masih bingung? Halo? Kak, Iya? enggak jadi deh. Pertambahan hasil ya? Kan faktor produksi itu kan ada faktor produksi tetap sama tidak tetap ya tadi. Variabel sama tetap, ya. Oh ya, ini yang ditanya yang law of diminishing return. Oke. Iya, tambahan hasil yang semakin menurun. Berarti marginal. Marginal itu kan tambahan produk ya. MP itu kan marginal produk itu dia marginal itu tambahan. Tambahan produk. Gitu. Paham nomor 21? Lanjut ya, soalnya masih banyak. Ukuran hasil dengan membandingkan antara output dengan input dalam suatu perusahaan adalah, ini namanya adalah produktivitas ya. Kan output sama input itu berkaitan dengan produk. Kalau efisien ini berkaitan dengan biaya. Jadi hemat. Ya. Kalau efektif ini berkaitan dengan tujuan. Ya, tercapai atau tidaknya. Tercapai atau tidak. Gitu. Paham nomor 22? Paham nggak? Paham? Nomor 22? Halo? Paham? Insya Allah kurang paham. Yang ini nomor 22.
Ukuran hasil dengan membandingkan antara output dengan input dalam suatu perusahaan. Namanya adalah produktivitas. Karena kan output sama input nanti berkaitan dengan produk. Makanya produktivitas. Gitu. Kalau efisien, dia itu lebih ke hemat, ke biaya. Gitu. Jadi kalau misal dibilang efisien, berarti dia itu biayanya adalah hemat. Gitu. Dari apa yang sudah direncanakan biasanya. Kalau efektif itu berarti tujuannya tercapai. Gitu. Misal pembelajaran ini efektif atau tidak, berarti tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, kayak gitu. Paham nomor 22? Paham, Kak. Paham. Lanjut ke nomor 23 ya. Pernyataan berikut yang salah mengenai kurva isokuan. Ini bentuk kurva isokuan ya. Jadi isokuan itu dia masuknya ke teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen. Perilaku produsen. Ya. Jadi teori perilaku produsen itu adalah kombinasi dua faktor produksi, ya. Nah, kalau isokuan berarti yang menunjukkan jumlah yang sama. Gitu. Nah, ini ya. Ini bentuknya seperti ini, cembung terhadap titik origin atau titik nol. Jadi benar. Ya. Isokuan merupakan kurva yang menunjukkan biaya penggunaan faktor produksi yang sama. Kalau biaya itu bukan isokuan, tapi namanya isokos. Isokos. Kalau isokuan itu dia adalah kuantitas yang sama. Gitu. Tidak mungkin saling berpotongan. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu tidak mungkin saling berpotongan, benar. Sumbu vertikal dan horizontal masing-masing penggunaan faktor produksi. Ini contohnya tenaga kerja sama modal. Pada isokuan, titik yang berada di kurva sebelah kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Jadi yang A ini tingkat outputnya lebih besar daripada yang C. Paham nomor 23? Paham nggak? Kalau yang isokos tuh kayak gini bentuknya. Ini isokos. Ini isokos. Ini harusnya lurus ya, kayak gini. Saat ini bersinggungan, ini adalah keseimbangan produsen. Produsen itu saat bersinggungan. Paham? Paham nggak? Paham nomor 23? Insya Allah. Insya Allah. Kurva yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Nah ini ya, ingat ya, kalau barang itu dia adalah teori perilaku konsumen. Ya, konsumen. Jadi kalau konsumen itu adalah indifferent curve, ya, ini yang menghubungkan kepuasan yang sama, kepuasan sama budget line. Kalau budget line itu adalah biaya yang sama. Biaya yang sama. Kalau isokos sama isokuan dia itu di produsen. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham nomor 24? Paham. Oke, lanjut ya. Satu lagi ya. Keseimbangan produsen terjadi pada saat, ingat tadi yang udah kakak bilang, produsen. Produsen kurvanya apa? Ingat nggak tadi, produsen kurvanya apa? Isokos sama isokuan atau budget line sama indifferent curve? Isokos sama isokuan, benar ya? Yang mana? Yang berpotongan atau yang bersinggungan? Bersinggungan. Bersinggungan ya, yang tadi kakak bilang kayak gini. Kayak gini, bersinggungan. Set, gitu. Bersinggungan tuh bersentuhan. Paham nomor 25? Kalau berpotongan ini belum tentu yang paling maksimal ya. Gitu. Paham? Paham. Paham. Oke. Kita lanjut sampai habis atau gimana? Kalian waktu sholat ya? Iya, Kak. Coba satu lagi nih, ini gampang nih. Ketika marginal utility sebesar 0,
MU sama dengan 0, TP-nya gimana? TU-nya? Tadi kakak udah bilang. TU-nya gimana? Yang mana? Yang bener ya. TU-nya maksimal. Oke, mungkin nomor 27 sampai 30 nanti bisa kalian coba di rumah dan nanti kakak kasih pembahasannya ya. Kakak kasih oret-oretannya juga. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada yang ingin tanyakan? Kak, kalau kita private chat ke kakak untuk nanya soal nggak apa-apa kan? Boleh. Sama kalau misal kakak nggak sibuk, kakak bales. Ini berarti dari tadi kakak nggak nyalain video ya? Tadi kakak lupa. Ya nggak apa-apa kak. Oke ya. Ada yang ingin tanyakan sebelum kakak tutup? Cukup. Mohon maaf ya atas kesalahan jaringan tadi sama mungkin suara-suara kendaraan. Mohon maaf dan kakak tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semoga apa yang kita pelajari bisa mudah dipahami, bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kalian untuk pengerjaan SBMPTN. Ya, semoga aja keterima SNMPTN ya. Jadi biar nggak usah ngerjain SBM. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian isi kehadiran ya. Soal kehadiran ya. Oke, Kak. Isi di mana? Di grup. Aduh. Semangat. Oke ya, kalau tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Kakak tutup ya.